Hai, selamat sore teman-teman prajurit muda, adik-adik prajurit muda yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar sore hari ini, di minggu sore hari ini? Pasti dalam kondisi sehat ya semuanya. Kakak senang sekali sore hari ini kita bertemu kembali. Kita bukan cuma sekedar bertemu ya, tapi kita ingin memuji, memuliakan nama Tuhan, ingin mendengarkan firman Tuhan di ibadah prajurit muda Korps Makassar sore hari ini. Wah, 1 minggu yang lalu kita sudah bertemu, rasanya kayak kangen ya gitu. Tidak bisa bertemu secara langsung ya, walaupun saat ini kita masih bertemu melalui streaming YouTube karena belum bisa kita beribadah oleh karena pandemi yang masih dialami oleh bangsa dan negara kami juga seluruh dunia ya. Bukan cuma di negara Indonesia saja, tapi masih seluruh dunia masih mengalami pandemi. Tapi itu semua tidak menyurutkan iman kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kita tidak mau oleh karena pandemi kita kalah, kita tidak beribadah kepada Tuhan, tapi kita rindu ingin memuji serta memuliakan nama Tuhan. Nah, di sore hari ini, di hari Minggu ini, kakak dan juga adik-adik prajurit muda kita sama-sama untuk datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kakak memberikan kesempatan ya untuk teman-teman adik-adik prajurit muda mempersiapkan diri sore hari ini. Jadi nanti kalau sudah mulai ibadahnya, jangan lagi ada yang main atau buka handphone atau ke belakang atau ngobrol sama temannya. Kita sama-sama ingin datang kepada Tuhan. Oleh karena itu, sekarang kakak memberikan waktu untuk adik-adik teman-teman prajurit muda yang belum mempersiapkan diri atau mempersiapkan alat tulisnya, Alkitabnya, kakak berikan kesempatan ya. Sekarang kakak berikan kesempatan, nanti kita akan kembali lagi. Silakan diambil alat tulisnya, Alkitabnya, buku nyanyiannya, bukunya untuk menulis nanti ya. Jadi kakak tunggu dan silakan adik-adik persiapkan semuanya, nanti kita akan kembali lagi. Baiklah, sudah ya. Jadi kakak rasa sudah semuanya sudah siap, kita sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan. Kita sudah siap untuk memuji serta memuliakan nama Tuhan. Kita siap untuk berdoa dan kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan di sore hari ini. Namun sebelumnya kita akan memulai ibadah, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan terus menolong kehidupan kami sepanjang minggu. Tuhan telah memberkati baik adik-adik prajurit muda, guru-guru prajurit muda dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam aktivitas, dalam kegiatan. Tuhan telah memberkati dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Dan di minggu sore hari ini kami dapat bertemu, kami rindu ingin memuji serta memuliakan nama Tuhan. Dan sebelum kami akan memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, Tuhan berkati kami masing-masing. Berkati adik-adik prajurit muda yang telah siap, ataupun mungkin adik-adik prajurit muda yang lain yang tidak sempat menonton streaming ini Tuhan. Tuhan berkati dimanapun mereka berada. Berkati ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah jadi menurut kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Baiklah. Buka buku nyanyiannya. Kita menyanyi nyanyian nomor 29. Nyanyian di buku nyanyian Bala Keselamatan nomor 29. Kita nyanyi ayat yang pertama, lalu kita sambung ke ayat yang kedua, baru kita nyanyi kornya ya. Sudah semua dapat ya nyanyian nomor 29 ayat pertama, kedua dan kornya. Ingat selalu nama Tuhan di dalam kesusahan, sebab Ia menjanjikan segala pertolongan. Ayat yang kedua, ingat selalu nama Tuhan di dalam pencobaan. Ia akan memberi kekuatan dan memberi kemenangan. Ingatlah namanya, Juru Selamat yang kuasa. Ingatlah namanya, Juru Selamat
yang kuasa, ingatlah namanya. Juru selamat yang kuasa, ingatlah namanya. Juru selamat yang kuasa. Oke, siapkan hati adik-adik prajurit muda. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Baiklah, tadi kita sudah memuji serta memuliakan nama Tuhan. Kita sudah bernyanyi bersama. Dan sekarang kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik prajurit muda, teman-teman prajurit muda, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami telah memuji serta memuliakan nama Tuhan, dan waktu ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum kami mendengarkan, Tuhan berkatilah kami, berikan kami hati yang baik untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu, terlebih dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati adik-adik prajurit muda yang sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu, dan berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Tuhan lengkapi dengan persiapan hamba-Mu. Tuhan tuntun hamba-Mu untuk hamba dapat berbicara sesuai dengan firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman. Amin. Baiklah, sekarang silakan diambil buku catatannya. Silakan boleh ditulis ya. Judul renungan atau judul cerita kita pada sore hari ini adalah sehari satu perbuatan baik. Sehari satu perbuatan baik. Pembacaan firman Tuhannya di Filipi 4 ayat 2 sampai ayat yang ke-9. Filipi 4 ayat 2 sampai ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama ya. Filipi 4 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-9. Nasihat-nasihat terakhir. Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Baiklah, kita sudah baca tadi ya, Filipi 4 ayat 2 sampai 9. Sehari satu perbuatan baik. Kalau ditanya, sesuatu yang dilakukan dengan fokus, ketekunan, dan mempunyai target akan mendatangkan keberhasilan. Contohnya seperti apa ya? Adik-adik tahu nggak? Sesuatu yang dilakukan dengan fokus
ketekunan, dan mempunyai target akan mendatangkan keberhasilan. Contohnya seperti apa? Nah, yang pertama ya, contohnya pendidikan ya. Mungkin adik-adik sekarang lagi ikuti ya pendidikan ya, belajar mengajar, bahwa walaupun itu masih belajar di rumah ya, tapi adik-adik ini fokus, tekun, dan mempunyai target, pasti nanti akan mendatangkan keberhasilan jika sesuatu itu dilakukan dengan fokus tadi ya. Contohnya pendidikan adik-adik, sekarang kan adik-adik juga masih fokus ya dalam pendidikan supaya bisa naik kelas, lulus, atau naik ke tingkat selanjutnya gitu. Nah, lalu apalagi contohnya? Sesuatu yang bisa dilakukan dengan fokus, dengan tekun, dan mempunyai target. Yang kedua, biasanya ya hobi ya. Hobi misalnya kita bermusik, terus yang suka menyanyi biasanya bernyanyi, yang suka olahraga gitu, dan lain-lain. Pasti fokus ya, fokus dan tekun supaya targetnya tercapai dan mendatangkan keberhasilan buat kita yang menjalaninya. Jadi pendidikan yang pertama, lalu hobi biasanya. Lalu ada lagi cita-cita. Misalnya kalau tanya cita-citanya jadi apa, Dek? Cita-citanya jadi dokter, jadi pilot, jadi polisi, jadi tentara, atau jadi yang lain, masih banyak lagi ya. Itu sesuatu yang dilakukan dengan fokus dan dengan tekun, lalu mempunyai target, akan mendatangkan keberhasilan. Nah, bagaimana kalau masih ada lagi ya pelayanan ya, pelayanan di gereja itu juga ya salah satu fokus dan ketekunan yang bisa kita lakukan ya, kayak misalnya baca Alkitab gitu. Jadi kalau di gereja juga kita bisa melakukan sesuatu fokus, sesuatu yang bisa kita fokus dan tekun melakukannya dan mempunyai target. Itu contohnya seperti pelayanan di gereja tadi ya, baca Alkitab, pimpin pujian, bersaksi, itu bisa kita lakukan dengan tekun. Gitu. Nah, bagaimana jika perbuatan jahat? Apakah perbuatan jahat juga memiliki target, fokus dan ketekunan? Yo, apakah berbuat jahat itu juga memiliki target, fokus dan ketekunan? Enggak? Jawabannya iya ya. Itulah biasanya orang-orang itu yang buat jahat itu seperti mau ambil motor, mencuri uang, lalu diam-diam gitu ya. Itu fokusnya pasti pada apa? Pada uangnya. Nah, kakak punya cerita nih, suatu kisah. Jadi ada ex narapidana. Nah, tahu nggak ex itu? Ex itu bekas ya. Ex itu bekas narapidana. Jadi dia sudah bebas dari penjara gitu ya. Karena narapidana itu orang yang bersalah gitu, yang sudah dihukum gitu, sudah jatuhi hukuman. Nah, ada sebuah kisah bahwa ada pengakuan ex narapidana yang sempat dikenal sebagai spesialis pencuri sepeda motor. Tuh, seperti ini ya, mencuri sepeda motor. Gitu. Bermula dari target mencuri 1 sepeda motor per hari. Tuh, 1 sepeda motor per hari. Jadi targetnya itu dia mencuri 1 sepeda motor per hari. Bayangin ya, kalau 1 hari 1 motor, berarti kalau 7 hari dalam seminggu 7 motor dong yang dia curi ya. Nah, sebelum dia bertobat atau sebelum dia mengakui dosa, dia sudah mengaku bahwa sudah mencuri lebih dari 1.000 sepeda motor. Wow, banyak ya teman-teman ya. 1.000 sepeda motor. Waduh,
Kalau adik-adik punya 1 aja udah seneng ya, ini 1000, tapi dia mendapatkannya dengan cara yang tidak baik, gitu. Berbuat jahat dia dengan cara mencuri. Bayangin 1 motor 1 hari. Jadi dia sempat mencuri lebih dari 1000 motor. Nah, setelah dia menjalani, karena dia mencuri, dia ditangkap dan dijatuhi hukuman di penjara. Nah, setelah dia bebas dari penjara, singkat cerita ya, dia membuka usaha otomotif. Jadi dia, karena dia sudah bertobat, jadi kan dia setelah di penjara itu dia merasa sudah, aduh, apa yang saya lakukan ini sudah tidak baik gitu ya, salah gitu. Nah, dia sudah sempat bertobat gitu. Makanya dia membuka usaha otomotif dengan mempekerjakan beberapa mantan narapidana. Ya, narapidana itu orang yang tadi sudah dieksekusi, dihukum gitu ya. Dihukum oleh karena perbuatan jahat mereka gitu. Nah, ada teman-temannya yang bekas narapidana itu dipekerjakan di sebuah usaha dari orang ini yang membuka usaha otomotif. Nah, lalu dia berkata begini, saya ingin menebus kejahatan saya dengan berbuat baik. Karena dia sudah bertobat, dia tahu dia salah selama ini, dia mau menebus semuanya itu dengan berbuat baik. Nah, bagaimana ya? Orang yang berbuat jahat itu ternyata memiliki target, ya. Jadi tak disangka ya, orang yang berbuat jahat pun memiliki target, fokus, dan ketekunan tadi kan. Nah, ternyata nggak salah ya. Gitu. Jadi bukan cuma orang baik aja yang punya target, ketekunan, dan fokus, tapi orang jahat pun punya seperti itu. Nah, coba kita bayangkan, jika prinsip berbuat jahat orang tadi digunakan untuk berbuat baik, pasti hasilnya luar biasa ya. Jadi contohnya gitu ya, tadinya dia itu mencuri motor, mau mencuri, ini kan perbuatan jahat. Tapi bagaimana kalau misalnya dia lakukan, tidak usah berbuat jahat dengan cara mencuri motor gitu. Misalnya apa yang dia bisa lakukan, dia bisa menolong orang gitu, yang mungkin tidak bisa, motornya tidak bisa jalan gitu. Lalu dia bantu dorong. Daripada dia mengambil motor, lebih bagus dia membantu orang yang memang memerlukan pertolongan. Nah, itu tadi perbuatan jahat yang digunakan ya, tidak jadi dilakukan, tapi dia lakukan yang baiknya. Kita bayangkan ya, jika prinsip berbuat jahat tadi digunakan untuk berbuat baik, pasti hasilnya luar biasa seperti ini. Dia dapat menolong orang lain kan? Gitu. Atau yang berikutnya, mau mencuri, daripada dia mencuri, lebih bagus dia memberikan kepada orang yang membutuhkan. Gitu. Daripada kita berbuat jahat dengan cara mencuri, lebih bagus kita memberi ke orang apapun yang kita punya. Mau sedikit mau banyak, lebih bagus kita memberi daripada kita mencuri. Tuh. Kita bisa memberikan atau membantu orang tua. Jadi bayangkan aja kalau misalnya tiga prinsip perbuatan jahat ini digunakan untuk berbuat baik. Alangkah lebih bagusnya ya. Pasti hasilnya sangat luar biasa gitu. Jadi adik-adik yang ingin berbuat jahat, hilangkan ya, supaya kita yang pertama tidak merugikan kita sendiri gitu. Jadi kita lebih bagus membantu orang lain dengan berbuat baik, itu mendorong kebaikan. Nah, jika kita berbuat baik, ya,
Kalau kita menargetkan untuk berbuat baik satu kali saja kepada satu orang, lalu orang ini mendorong kebaikan juga kepada orang lain. Begitu terus sebaliknya. Coba bayangin, pasti hasilnya akan luar biasa. Nah, kita memberi dorongan semangat agar kita lebih tekun berbuat baik. Jadi, kalau satu orang berbuat baik kepada satu orang, lalu orang ini menceritakan kebaikan dan melakukan juga perbuatan baik, itu sangat-sangat menghasilkan hasil yang luar biasa di muka bumi ini jika ada orang yang berbuat baik gitu. Nah jelas ya Alkitab juga memberi dorongan semangat agar kita lebih tekun berbuat baik kepada siapapun. Jadi tidak ada memilih ya. Dari nanti adik-adik prajurit muda itu kalau berbuat baik dengan satu orang, orang ini juga akan bercerita tentang kebaikan adik-adik dan dia mau melakukan perbuatan baik. Jadi satu hari itu adik-adik sudah menanamkan satu perbuatan baik ke orang lain. Nah, makanya hari ini Alkitab memberi dorongan semangat agar kita lebih tekun dan berkomitmen untuk berbuat baik. Namun tentu saja kita tidak bermaksud berbuat baik itu supaya jadi ajang pamer ya atau sombong ya. Melainkan bagaimana kita menyaksikan cinta kasih Allah kepada dunia melalui diri kita. Jadi kita berbuat baik itu dengan tidak bermaksud pamer atau sombong, tapi kita mau menyaksikan cinta kasih Allah yang kita sudah alami di dunia ini melalui diri kita gitu. Jadi bukan menyombongkan diri, tetapi sebagai kesaksian bagaimana Allah itu mengasihi kita, mengasihi dunia ini. Makanya kita berbuat baik kepada orang lain. Gitu. Jadi biarlah kita menyadari ya, dalam perbuatan baik ada kasih yang dapat menembus hati yang beku. Jika kita berbuat baik itu sekeras apapun hati orang tersebut, itu pasti akan tembus rasa kasih dalam hati. Apa yang kita lakukan itu mau hatinya mau beku sekeras apapun itu pasti akan tembus. Karena ada kasih tadi yang dapat menembus hati orang yang beku. Jadi di cerita firman Tuhan pada sore hari ini kita harus berbuat baik. Sehari satu perbuatan baik. Minimal kepada satu orang. Jadi hasilnya nanti adik-adik bisa lihat dengan perbuatan adik-adik. Jadi kakak berharap adik-adik teman-teman prajurit muda berbuatlah baik. Jadi berbuat baik bukan karena dilihat orang ya, tapi bagaimana kita menyaksikan cinta kasih Allah kepada dunia ini. Nah, melalui perbuatan baik kita. Dan kita memberikan perbuatan baik bukan kepada orang-orang tertentu, tapi semua orang yang harus kita berikan kasih kita, perbuatan baik kita kepada orang tersebut. Ya harus adik-adik bisa lakukan ya. Kakak juga belajar untuk memberikan perbuatan baik dan kasih kepada siapapun. Baiklah, tutup Alkitabnya, tutup bukunya, kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami kembali diajarkan untuk berbuat baik kepada semua orang. Kami berbuat baik bukan karena kami hebat, tapi oleh karena Tuhan yang mengasihi kami. Kami menyaksikan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami melalui kebaikan yang kami berikan kepada orang lain. Kami sadar Tuhan, kami tidak mampu, tapi kami yakin dan percaya Roh Kudus Tuhan akan memampukan kami
untuk menjalani hidup ini, berbuat baik dengan siapapun, dan terus meminta Tuhan menyertai dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi adik-adik prajurit muda, Korps Makassar, dan juga guru-guru prajurit muda. Tuhan berikan kami kekuatan, hikmat, dan sertailah kami Tuhan, untuk kami menjalani firman-Mu ini dengan pertolongan daripada Tuhan. Berkati adik-adik dalam belajar mengajar mereka Tuhan, dalam aktivitas mereka, dalam pendidikan mereka, biarlah Tuhan Yesus menolong dan memberkati mereka. Juga bagi guru-guru prajurit muda dalam pekerjaan, dalam aktivitas kami pun, biarlah Tuhan melindungi dan menjaga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa, inilah ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, baiklah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Kita sudah memuji serta memuliakan nama Tuhan, dan saatnya kita akan menutup ibadah prajurit muda sore hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa. Setelah kita berdoa, kita akan mengucapkan janji prajurit muda ya, melalui pujian. Tapi sebelumnya kita berdoa ya, kita menutup seluruh ibadah prajurit muda pada sore hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya sore hari ini. Tuhan telah melindungi dan memberkati kami. Terima kasih untuk puji-pujian yang kami telah naikkan kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami telah dengarkan, dan kami mau melakukannya di dalam kehidupan kami. Dan kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan, namun sebelumnya kami mau berdoa secara khusus bagi teman-teman prajurit muda dalam pendidikan mereka Tuhan, dalam pergaulan, dalam aktivitas mereka Tuhan. Lindungilah mereka Tuhan, jauhkan mereka dari hal-hal yang mereka tidak inginkan. Tuhan berkati pendidikan mereka, berkati orang tua, berkati pekerjaan orang tua mereka, berkati pribadi mereka, masa depan mereka, biarlah Tuhan yang mengatur dan memberkati. Juga bagi guru-guru prajurit muda, Tuhan juga sertai kami, berikan kami selalu hikmat, kekuatan, kesehatan dalam kami melakukan pekerjaan kami, pendidikan kami. Biarlah Tuhan Yesus juga menolong dan memberkati kami. Buat adik-adik prajurit muda, teman-teman prajurit muda yang tidak sempat mengikuti streaming YouTube pada sore hari ini, Tuhan berkati mereka dimanapun mereka berada. Lindungilah dan jagalah mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan, jauhkan kami dari virus corona, dan biarlah kami tetap sehat, tetap diberkati oleh Tuhan, dan kami dapat melakukan kegiatan kami bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sesudah meninggalkan dosa, maka sekarang saya berharap kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat saya. Saya berjanji dengan pertolongan Tuhan akan hidup sebagai anaknya yang dikasihi dan dengar-dengaran, serta menjadi prajuritnya yang setia, berjuang dan menolong orang lain untuk menjadi pengikutnya. Saya berjanji untuk berdoa, membaca kitab suci, berpantang minum minuman keras, tidak merokok, berusaha hidup suci, jujur dan benar. Haleluya. Salut. Haleluya. Sampai ketemu minggu depan ya. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Dah.